Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info Tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 628. Yang pastinya untuk rekap episode dan juga info terbaru ya teman, dari setelah presscon dan juga beberapa update seperti kayak episode perkenalan ya gitu ya. Jadi pastinya bakalan panjang ini ya. Kita bahas dulu teman dari Toys Katalog dari Ultraman Omega ya teman, karena ini bejibun sekali gitu ya. Banyak sekali update yang dihadirkan di sini ya teman, terutama beberapa update seperti ya ada armor-armornya di sini ya. Jadi pastinya juga bakal kita bahas sepanjang-panjangnya gitu ya. Yang pertama teman, kita punya di X Ultra Meteo 01 ya teman, untuk Rekiness Armor Set di tanggal 5 Juli 2005 teman, dengan harga 990 yen ya di sini. Dan kita dapat Rekiness Meteo, Ultraman Omega Meteo dan juga Meteo Holder ya di sini, bersama tali pengikatnya di sini ya. Jadi bakalan menarik ya teman. Jadi detailnya ini ya teman, kita juga bisa lihat ya di sini seperti ada suatu bentuk gitu ya teman. Ini kayak kristalnya mungkin, atau cahaya atau sesuatu ya teman, karena ini juga merepresentasikan kayak color timer mungkin ya. Ini kan kayak yang ditunjukkan sama si Kose itu ya teman, yang dia juga sempat bersatu sama si kaijunya, mungkin dia juga bersatu atau menjadi satu dengan kaijunya mungkin ya. Jadi di sini juga bakal menarik teman. Nah, ini juga ada si Omega Meteo untuk finishernya mungkin, atau jurus-jurusnya di sini ya. Dan juga pastinya bakal menarik ya teman, karena ini juga banyak yang lihat gitu ya. Untuk Rekiness ini pun juga jadi untuk armornya di sini. Jadi pada saat udah dibuka kan ya, jadi ini udah muncul ya teman tuh untuk bagian sayapnya di sini ya, atau apa wingnya di sini ya. Nah, ini juga ada si Omega Meteo-nya ya teman. Jadi pastinya semakin variatif ya di sini ya. Holdernya juga mantep ya kan, desainnya udah kayak USB ya temannya sekilas ya. Nah, bagian teman untuk di X lainnya ada Ultra Meteo 02, yaitu Psycho Slugger Senshi Set di tanggal 5 Juli yang sama teman, dengan harga 990 yen ya teman. Kita dapat Ultraman Zero Meteo, Ultra Seven Meteo dan juga Ultraman Z Meteo ya teman ya. Jadi pastinya bakalan banyak juga ya teman ya untuk legendary ultra hero ya teman. Jadi pastinya dari senpai-senpainya teman, terutama ini juga kan dari ya Ultraman Zero keluarganya itu sini ya, keluarga dari Ultraman Zero kan ya. Jadi Zero Seven Z gitu ya. Pokoknya ini dari keluarga ini pun juga dapat porsinya juga ya gitu ya. Nah, berikutnya teman untuk di X Ultra Meteo X Ultraman Zero Special Set teman. Jadi di sini juga banyak sekali ya teman untuk set dari Ultraman Z ya di sini ya. Jadi rilisnya masih sama ya teman, di tanggal 5 Juli dengan harga sekitar berapa nih, 1760 yen ya teman ya. Jadi lebih banyak ya teman, jadi bakalan banyak untuk setnya nih. Tiap form ada loh teman ya, alpha, beta, gamma, delta, dan semua di sini ya. Jadi banyak sekali ya teman ya, tuh bisa dimasukin ke dalam situ ya kan. Dan muncul suara-suara formnya atau suara finishernya ya teman ya. Alpha, beta, gamma dan juga delta semuanya ada di sini ya. Di X Ultra Monster Advance Crime di sini juga ada versi kaijunya ya teman ya. Rilis sama teman di tanggal 5 Juli dengan harga 2.750 yen ya teman ya. Kayaknya ini adalah musuh pertama yang akan dihadapi oleh Ultraman Omega ya teman ya. Kayaknya ini juga bakalan sangat kuat sekali, bakalan sangat tangguh juga ya teman ya. Dan ada juga lihat tuh ya, tuh desainnya dia udah betul-betul kayak episode perdana banget ya kan ya. Jadi di sini juga bakalan sangat wah kuat sekali, dan juga bakalan dihadapi oleh Ultraman Omega gitu ya. Jadi bisa lepas ya teman bagian kepalanya. Jadi ini kayak ke skill kah atau gimana gitu ya dari si Grime gitu ya. Jadi kita tunggu ya teman untuk episode perdananya nanti ya. Ada Ultra Hero Series dari Ultraman Omega teman, dan di tanggal 5 Juli juga dengan harga 880 yen ya teman ya. Jadi seperti ini teman untuk visualnya kan, jadi lebih dove gitu mungkin ya, atau lebih sedikit gelap gitu ya. Cuman ya tetap keren ya teman, karena desainnya pun juga tetap fokus satu ke warna merahnya gitu ya. Berikutnya ada Ultra Action Figure Ultraman Omega Armor Chain Set ya teman ya. Jadi di tanggal yang sama teman dengan harga 4.400 yen. Wow,
benar-benar banyak sekali ya teman yang bisa kita bahas di sini ya. Soalnya ini juga toys katalognya juga betul-betul dikeluarnya seabrek tuh di hari ini ya teman ya. Jadi betul-betul bagus banget ya teman, karena bisa bilang juga banyak sekali infonya, banyak sekali yang terjadi teman. Jadi itu ya, toysnya banyak sekali ya teman ya. Tuh dari pose-posenya ya kan bisa di macam-macam, bisa dibongkar pasang juga gitu ya. Jadi wih, ini sih gokil banget ya teman. Nah, jangan lupa juga teman, di sini ada DX Ultra Meteo 03 Trigaron Armor Set ya teman. Jadi di awal tadi kita udah bahas Trekines. Di sini ada armor kedua ya teman, yaitu Trigaron Armor Set di tanggal 16 Agustus. Wow, di harga 990 yen ya teman ya. Jadi 16 Agustus ya, berarti episode 4 atau 5 gitu ya untuk debutnya gitu ya, atau mungkin episode 3 mungkin ya. Jadi kan biasanya episode 5 tuh libur ya kan ya, maksudnya setelah episode 5 tuh libur, atau setelah episode 4 baru libur kan ya. Jadi ya kebiasaannya Ultraman ya, Subraya emang gitu ya kan, kasih episode recap ya. Tapi kan itu yang mau nonton aja gitu ya. Ya walaupun gitu kan episode recapnya pun juga kadang ada diselipin informasi penting gitu ya, yang juga pastinya sebenarnya teman kita dapat berbagai macam hal gitu ya tuh, untuk cincin-cincinnya ya kan ya, dan juga bagaimana meteonya pun juga bisa dimasukin ke dalam situ ya teman tuh. Nih dari keluarganya dari Ultraman Jin, dan juga ada Ultraman Belial di sini ya. Di sini teman ada SG Ultra Meteo 01 teman di bulan Juli juga ya teman. Ini cuma di tanggal berapa? Tapi dengan harga 330 yen kita udah dapat berbagai macam hal ya teman. Ada 8 Ultra Meteo ya teman ya. Ada Rekines, ada Zero yang versi emasnya ya teman ya. Ada juga si Zero Beyond, ada Ultraman Ginga, dan ada juga si Victory, ada si Decker ya, ada juga si Blazer sama si Ark ya teman. Nah ini dia ya teman tuh, berwarna biru ini teman. Ini desainnya pun kayak lebih glitter gitu ya teman tuh. Ini dia teman, semuanya udah dapat nih ya porsinya tuh nih. Dari Zero nih lengkap semua temennya, kayak dari pom-pomnya, dari segi keluarganya pun juga dapat juga ya temennya untuk porsi Ultraman-nya gitu ya. Gokil coy. Banyak banget asli ya, ini gokil. Berikutnya teman, kita punya mini Ultra Narikiri Omega Slugger teman di tanggal yang sama 5 Juli dengan harga 1100 yen ya teman. Jadi ini versi kecilnya ya kan, atau versi mininya di sini ya, untuk yang dikoleksi ya kan para kolektor gitu ya. Jadi bakal unik juga ya teman untuk desainnya tuh ya, tuh udah kayak versi kecilnya di sini ya. Dan juga kita bisa lihat teman bagaimana untuk proporsinya pun juga ini udah kayak leg stick ya teman ya, kalau udah kayak dilambaikan ke atas gitu ya. Jadi desainnya pun juga bakalan unik ya teman tuh, bisa dimasukin dengan berbagai macam meteo kan, untuk Rekines, Trigaron, dan ini yang biru ini apa ya teman ya, yang tengah biru nih ya. Jadi kayak yang paling baru ya teman ya. Nah ini teman ada di X Omega Slugger juga teman di tanggal 5 Juli dengan harga 5.995 yen ya teman ya. Jadi pastinya ini adalah di X untuk berbahan dari Ultraman Omega nya di sini ya. Jadi wah ini sih keren banget ya teman ya. Desainnya juga udah pastinya sangat keren, kayak lebih futuristik ya teman. Jadi ini kayak membuat untuk armor dadanya lah di sini ya. Nah ini versi sluggernya ya teman, jadi banyak sekali yang bisa kita lihat ya teman untuk detailnya gitu ya. Jadi di sini juga cara mainnya seperti ini kayaknya. Jadi dimasukin meteonya, terus dibuka bagian bawahnya gitu ya. Jadi terbentuklah kayak sayap seperti ini ya teman. Ini detailnya sih bagus ya teman ya untuk DX-nya ya. Jadi bisa dimasukin di bagian belakang gitu ya, terus dibuka bagian bawahnya ya kan. Dan wah langsung ya, rise post-nya juga udah kelihatan kan ya tadi ya. Jadi di sini juga semakin keren tuh bisa dilempar ya, terikat senjata juga gitu. Jadi variatifnya ini banyak loh temen ya, kayak asli coy. Ini bagus banget ya temen ya, banyak sekali yang bisa masukin juga ke dalam Ultra Slugger ini ya teman, atau Omega Slugger ini. Dan juga teman ada juga versi Narikiri setnya ya temen ya, Saikyo Narikiri set di tanggal 5 Juli dengan harga 8.965 yen coy. Gila, makin banyak ya teman. Ini juga pastinya ketambahan satu Ultra Meteo lagi teman, yaitu Ultraman Z dengan mantelnya ya kan, sama Ultraman Zero ya kan.
pasti ya teman, Ultraman New Generation Stars kayaknya bakalan lanjut ya sampai season 4 mungkin ya. Berapa season tuh mau dibikin ya sama Ultraman ya. Itu juga pastinya semakin banyak ya kan variasinya tuh ya. Tuh caranya seperti biasa ya teman ya. Untuk yang paling awal kan set 1 tuh ada Meteor Holder, yang Rekine sama Omega. Yang kedua tuh ada Seven, Zero sama Z. Yang ketiga ada Trigaron, ada juga Ultraman Jet sama Belial gitu ya. Dan juga ada si Ultraman Z dan Ultraman Zero juga gitu ya. Jadi tidak bisa tergantikan ya teman untuk kedua pihak ini ya teman ya. Ada juga untuk memunculkan form-formnya ya kan ya. Jadi banyak yang bisa kita bahas di sini. Oke teman ya, untuk DX Kaiju dari Meteor Kaiju dari Omega ya teman ya, yaitu ada DX Regines dengan rilis di tanggal 19 Juli ya teman ya, dengan harga 5.280 yen ya. Jadi kalau dilihat juga ya teman ya, desain dari si Regines ini pun juga jujur keren ya teman ya, udah kayak Godzilla gini ya teman, tapi warna tuh biru ya. Dan juga tanduknya pun juga memang kayak ciri-ciri khas kan, kayak kaiju di bawah tanah atau kaiju dari bumi gitu ya teman ya. Jadi warnanya biru ya kan, ini cakep sih ya teman ya. Ada juga merah, sisiknya tuh atau durinya warna putih gitu ya. Jadi kayak melambangkan sisiknya tuh lebih tajam gitu ya. Ada juga Calibur mode ya teman, ada mode animal, mode Calibur, dan juga mode sleepnya lah di sini ya. Jadi ini ya teman, mode sleepnya ya kan, jadi harus tertidur kan. Jadi Meteor Kaijunya pun juga bisa gerak-gerak ya teman. Jadi dia tuh punya visualnya ya kan ya. Jadi tidak kaku-kaku amat lah gitu ya. Jadi lebih fleksibel kan, tuh bisa digonta-ganti ya kan, dan juga bisa berubah. Nah ini ya kan, yang paling ini tuh adalah ekspresi saat si Owen ini ya, maksudnya si Kosei itu memegang si Regines kan, jadi kayak happy gitu ya. Jadi kayak dia tuh bisa bergabung dengan si Regines itu dengan ekspresi yang ceria gitu ya, atau mungkin kayak mungkin pressure-nya tuh nggak terlalu berat, atau mungkin pengaruh kaijunya pun juga mungkin yang friendly atau gimana gitu ya. Jadi bisa bilang juga ini padanya tuh 36 cm ya teman, tuh seperti ini ya pas dia muncul. Nah, kalau sama Trigaron ini juga ada yang berbeda ya teman, dan juga unik. Kalau di X Trigaron ini tuh di tanggal 16 Agustus dengan harga 4.960 yen ya teman ya. Jadi ini juga desainnya udah kayak, kalau di Amerika itu kayak Dead Scorch mungkin ya, atau kayak Mecha Scorch mungkin ya. Jadi ini sih kayak singa ya teman ya, atau kayak apa nih, harimau mungkin ya. Jadi ini bisa jadi cakar ya kan, atau claw mode gitu ya. Jadi betul-betul ini official dari Ultraman kan, ini nggak dari pen dari kapan dari mana gitu ya. Jadi pokoknya juga desainnya pun juga bagus banget ya teman, kayak claw yang desain tuh lebih simetris, tapi ada sisi apa ya, kayak mungkin detail dan bahannya tuh mungkin kayak biasa dipakai plastik gitu kan, tapi ya makin bagus ya gitu ya. Ini juga ada mode sleep mode-nya gitu ya, dan di sini cara mainnya kan ada sleep mode, animal mode, dan juga si claw mode-nya di sini ya. Nah ini ya kan ya, lagi-lagi ada ekspresi yang kayak entah marah atau ada amarahnya gitu ya teman dari si Kosei ini gitu, kayak gitu ya. Mungkin dia tuh melepaskan pressure atau ada kekuatan lebih ya teman, jadi kayak bisa mengaum ya kan, seperti ekor harimau mungkin ya. Jadi dia juga bisa mengaum untuk kayak serigala juga ya teman ya. Kayak kalau di Kosei itu ada Groundion ya teman ya. Jadi dia juga bisa jadi bersatu dengan si kaiju ini ya teman ya. Ini Kosei ini makin ya teman ya. Kayaknya kalau sama Valginis kayaknya ekspresi tuh lebih kayak gitu ya, kayak lebih sangar lagi ya teman ya, kayak lebih marah gitu. Nah ini ya gila nih, pas di ini kok cakep ya, kayak Go Ranger aja ya teman ya. Dan terlebih juga teman, kita punya kaiju setnya ya teman di sini. Wih, banyak sekali ya teman ya. Meteor Kaiju series 01 dan 02 Regines dan Trigaron setnya di tanggal 19 Juli dengan harga 10.230 yen ya teman. Jadi, wih, ini sih semakin banyak ya teman variasinya ya. Ini pasti Regines, Trigaron juga digabung dari satu paket ya temannya tuh. Ini ada mode Calibur, mode Clowna kayaknya, dan juga variasi modenya di sini ya, gila. Cakep coy ya. Wah, gila sih. Gokil. Oke teman, ini dia update terbaru untuk Ultraman Omega teman, per hari ini tanggal 12 Juni 2025 teman. Dan ini juga pas sekali kita udah selesai menonton press conference dari Ultraman Omega ya teman ya. Jadi ini teman untuk update terbaru dari press conference Ultraman Omega. Jadi pastinya untuk summary episode dari 1 sampai 4 sudah dirilis ya teman, beserta gambar-gambarnya ya. Jadi episode pertama itu adalah Aliens Have Arrived ya. Jadi Uchujin di sini ya. Jadi Kosei Hoshimi, a young man, jadi pemuda biasa gitu ya, itu bekerja di warehouse, bertemu dengan manusia misterius yang amnesia
yang ingatan itu diambil gitu ya, dan juga maksudnya dia lagi makan lah gitu ya di kulkas ya kan, makan mie goreng gitu ya. Kosei kejar dia ya kan ya, sampai dia juga ketangkep gitu ya sama penyerangan monster gitu ya di suatu kota. Dan tersentuh dengan kebaikan dari Kosei, dia juga ikut membantu gitu ya dan berubah menjadi Ultraman Omega di sini. Dan melanjut teman, jadi di episode kedua kita juga ditampilkan ya untuk seorang gitu ya yang amnesia ini memang gejalanya itu adalah Omega. Jadi tulisan judulnya itu adalah Me, the Alien and the Scholar ya. Kosei membawanya ke warehouse itu dan hidup bersama gitu ya. Dan juga orang itu ya, si Omega itu belum dapat ingatannya gitu ya, tapi mereka berdua juga investigasi ke hutan untuk mencari identitas dari si monster itu, dan juga mereka bertemulah sama biologis hutan itu ya teman, yaitu Ayumu Ichido ya teman, atau si Mbak Ayu ini ya kita bilang ya, atau Kak Ayu lah gitu ya. Jadi Kosei juga bilang gitu ya, atau memberikan nama gitu ya, yaitu Okida Sorato atau Sorato Okida gitu ya. Dan Ayumu juga lah yang ibarat tuh menyetujui gitu ya. Jadi mereka berdua juga ya seperti melihat si Sorato ini pun juga kayaknya cocok gitu ya untuk si Omega ini, dan mereka juga berjuang gitu ya untuk mencari monster itu. Nah untuk episode 3 ya kan, Beware of Sudden Cold Waves, jadi ini fokusnya ke Ayumu ya teman ya. Itu mungkin dia juga kayak kesulitan gitu ya untuk berbicara dengan Sorato, dan ada saat dia tuh mau berbicara dengannya, dan karena masih belum ingat gitu memorinya ya, dan juga merasakan sesuatu, Sorato tiba-tiba bergerak gitu ya dan mengikutinya. Mereka tiba di suatu tempat gitu ya, atau di mountains, dimana Sorato ini bangkit gitu ya, dan Sorato juga melihat ada sesuatu yang bisa mengembalikan ingatan dia gitu ya. Dan Kosei juga melihat sesuatu yang misterius di bawah tanah gitu ya, dan ada suatu fenomena gitu ya, dan muncullah monster yang juga di sini bisa dibilang monster biru ya kan ya, yang juga harus dihadapi oleh Kosei gitu ya. Jadi di episode 4 juga langsung ya temennya, follow the mystery of the cave marks, the claw marks gitu ya. Jadi setelah mereka sampai di Taiyo Warehouse gitu ya, Oya Saburo ini diperankan oleh aktornya si Gosuke Hibiki ya temennya, yang kaptennya Ultraman Dyna gitu. Itu muncul lagi ya teman di episode 4 nya. Itu pastinya juga langsung lagi ya temennya, dan Ayumu juga ada bilang ya kan ada monster lagi, dan Sorato dan Kosei pun juga bertarung lagi kan ya, karena ada kesalahpahaman gitu ya. Tapi di satu sisi mereka juga bekerjasama ya temannya untuk menyatukan perasaan gitu ya. Jadi seperti ini ya teman, dan untuk episode perdana di sini mereka langsung menghadapi si Grim ya temannya. Jadi ini juga sudah sesuai yang saya harapkan ya temannya. Episode perdana biasanya Kaijun tuh ya kayak gini gitu ya, kayak episode 1 yang belas satu ya, si Bazanga gitu ya. Episode satunya Ultraman Omega apa ya, yang kayak alien gitu ya teman, lupa pokoknya tuh. Ini juga sangat menarik ya teman-teman, karena juga episode keduanya ini juga lawannya yang lagi-lagi ini kayak T-Rex sebetulnya ya. Terus juga di episode 3 langsung debut si Rekinesnya ya teman-teman. Ini Rekines dulu ya teman-teman, untuk Kaijuna dulu, baru nanti episode 4-nya muncul untuk Rekines Armornya ya teman-teman. Habis itu libur ya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau Ultraman zaman sekarang tuh setelah episode 4 ya kan, atau setelah episode 5 ya misalnya, itu libur gitu ya. Nah, hal menarik lainnya teman dari press Ultraman Omega tadi sore ya teman, jam 3 sore itu adalah openingnya ya teman ya. Jadi openingnya itu ya untuk sekarang sih ya mungkin pas denger kayak Ultraman Blazar campur Ultraman apa ya, Ultraman Taiga ya teman, rasa-rasanya jadi kayak lebih bukan slow ya, tapi standar, tapi enak gitu ya, masih ada beatnya lah gitu ya. Jadi masih membawa kayak fantasinya gitu ya untuk Ultraman Omega ini. Kalau untuk ending, wah itu memang ciri khasnya untuk Ultraman Rewa kayaknya ya, bang ya, maksudnya tuh kayak lebih mewah mungkin ya, atau lebih banyak instrumennya, lebih kayak lebih semangat gitu ya, karena mungkin banyak bilang Ultraman yang era Reborn itu endingnya lebih cocok ke opening ya. Openingnya ya walaupun nggak semua itu cocok ke ending ya teman, di sana nih Ultraman Z tuh itu cocok banget untuk bagian sebagai Ultraman Z itu ya. Itu definisi salah satunya ya teman, utama Ultraman Trigger tuh ya kan, cocok juga kayaknya Buddha Trigger gitu. Nah terus juga mereka juga sempat menampilkan ya teman untuk ukuran dari Omega Slugger ini di propertinya gitu ya untuk syutingnya. Jadi untuk lebarnya itu ada 9
cm. Kalau untuk panjangnya itu sekitar 10 cm ya. Wah, gokil sekali ya teman. Gokil. Dan memang kalau ini kan kita juga masih lihat ya teman, pertempuran dari Omega ini tuh sorotan utamanya adalah di bulan ya teman ya. Bahkan juga di episode yang mungkin akan ada episode 0-nya ya teman ya. Kalau kalian mau bahas ya nanti aja ya teman ya. Kayaknya kalau mau bahas episode itu mungkin lebih pas barengan sama episode 1-nya aja kali ya. Karena guys, episode 0 itu kalau kita bahasnya langsung itu kayaknya jadinya pendek banget gitu ya. Beda pas saya bahas episode 0-nya itu di Super Sentai gitu ya. Karena kalau di Super Sentai itu udah ada 2 episode ya teman ya. Dan episode 0 dari Ghost Shooter itu dia pendek sekali gitu ya. Makanya saya langsung aja akan satukan dengan episode 0-nya Kira Major. Karena itu setidaknya ada ceritanya gitu ya dari Kira Major. Terus juga kalau untuk episode 0 misalnya di Ultraman Tiger sebenarnya ada ya temennya episode 0-nya. Cuman itu juga kan berapa tuh 10-15 menit aja gitu ya. Kalau di Ultraman Z itu lebih ke pembukaannya juga gitu. Atau di Ultraman Trigger yang collab sama Z itu kan ada kan ya momennya si apa namanya Zero itu kayak kesedot apa gitu ya. Jadi dia juga masuk ke suatu dimensi. Terus juga untuk kali ini ya teman ya, di momen ini, nah ini adalah ukuran dari toysnya gitu ya. Jadi ya setidaknya tidak terlalu kecil lah gitu ya untuk Omega Slugger ini, karena kan ya maksudnya kan kostum guys ya, kostum. Jadi kostum dari Ultraman Omega kan emang ya, jadi ciri khas satu kan Sluggernya tuh bisa dibuka gitu ya. Jadi ya mohon maklum ya temen ya, karena kan ini kan ya tetap keren ya temen ya, walaupun seperti itu bentuknya ya, tapi tetap bisa lah kan ya untuk kayak ada motionnya. Kalau di Ultraman Rubuh tuh ada pedang yang bisa di motion gerak-gerak gitu. Terus juga di sini muncul teman untuk si Meteo Kaiju-nya ya teman, yaitu Rekines dan juga si Trigaron ya temennya, penyebutan Trigaron. Jadi bagus banget ya teman, Rekinesnya tuh jadi kayak lebih kayak Godzilla gitu ya temennya, desainnya jadi keren banget asli ya, warna biru gitu ya, terus merah dan putih ya, memang sangat cocok ya temennya. Mereka memang masih terikat dengan adanya kayak logo segi 5 ini ya temennya. Jadi ini seperti kayak color timer atau life gauge-nya mungkin ya. Jadi si Kose ini yang mengendalikan mereka berdua ya temennya. Jadi kayak misalnya di Ultra Galaxy Mega Monster itu kayak Layla gitu ya. Bedanya kalau Layla itu dia pakai device ya untuk summon kaijunya gitu ya, yang apa namanya, market kaiju apa gitu rupanya. Pokoknya tuh dia bisa summon gitu ya, dia pakai Battlenizer. Kalau ini tuh dia langsung pakai Meteo Kaiju Doll-nya ya. Jadi di sini langsung keluar gitu ya untuk Rekines dan juga Trigaron. Kalau dari desain ya sama-sama keren ya temennya. Cuman kalau dilihat dari Trigaron nih, sumpah ini kayaknya kerenan Trigaron ya temennya. Untuk dari segi desainnya, kalau Rekines kan ya kurang lebih sama lah kayak umumnya gitu ya, tapi lebih keren aja gitu. Kalau Trigaron ini entah kenapa kayak apa namanya, kayak apa namanya ya, saya bilang tuh kayak di anime robot hewan gitu, lupa namanya. Pokoknya nih juga keren lah temennya si Trigaron ini ya. Untuk katanya kan episode 4 debut si Rekines, mungkin episode 8 ya temennya debutnya armor dari Trigaron ya. Seperti biasa kan ya, Ultraman setnya itu palingan 2 atau 3 armor aja gitu ya, bahkan kalau bisa 4 ya luar biasa ya teman ya. Sejak kita lihat kemarin kan di Ultraman Trigger ada berapa tuh, 4 kali ya. Di Ultraman Z juga ada sekitar 4 atau 5 ya kan. Ultraman Tiger ada 4 ya. Terus juga di Ultraman Decker ada 4 kalau salah. Dan sekarang kita balik ke 3 ya teman ya. Dan bahkan dari case sendiri kayaknya dari namanya Ultraman Trigger ada 7, Ultraman Decker ada 6, Ultraman Blaster ada 5 ya kan ya, Ultraman apa namanya, Ultraman Arc ada 4 ya kan, Ultraman Arc ada 3 ya teman. Jadi urutan tuh 7, 6, 5, 4, 3. Ini nanti tiba-tiba Ultraman setelah Omega nih yang case cuma 2 gitu ya, nanti yang berikutnya tuh case cuma 1 ya kan, nanti lainnya tuh pendukung aja gitu ya, ibarat tuh case utamanya ini ya. Luar biasa ya temen ya. Jadi pastinya di sini juga betul-betul disorot sekali gitu ya untuk bulan ini kan. Maksudnya apa ya temen ya, Omega dengan bulan, maksudnya apa ya teman, karena ini juga mungkin bulan ini juga relate dengan sumber kekuatan atau kehidupan dari Omega ini mungkin, atau mungkin kayak misalnya di Ultraman Arc itu dia pakai solar, jadi apa namanya, Sonia bahasanya ya. Jadi mereka tuh pakai kekuatan Sonia ini tuh untuk kekuatan dari si galaksinya Rutionnya Arc ini lah ibaratnya ya. Jadi kita tunggu aja temennya untuk perumpamaan kekuatan bulan dari si Omega ini seperti apa gitu ya. Nah ini adalah dari armornya seperti ini teman, dan juga poster
HD-nya di sini ya. Dan juga momen pose henching-nya juga bagus loh teman ya. Dan yang saya salut juga nih si Mbak Ayu ya temennya, atau Kak Ayu ini itu kayak soft spoken sekali ya teman, jadi kayak um, sore sone omega sorato sangat gitu. Pokoknya kayak soft spoken sekali gitu, jadi rasanya kayak adem gitu ngelihatnya ya. Jadi pokoknya ini sangat bagus lah teman untuk kalian nantikan. Oke teman-teman, di pembahas kita untuk Ultraman Omega update terbarunya ya teman. Jadi kalau untuk yang kita bahas nanti ada update dari episode zero-nya mungkin ya. Jadi kita bahasnya untuk gabung aja ya teman, biar lebih panjang dan juga lebih kompleks gitu ya. Saya harap nanti episode pertama dari Ultraman Omega bisa baik lah gitu ya untuk pembukaannya, sama kayak yang udah-udah teman. Kita tunggu teman, semoga bisa menjadi pembukaan yang sangat menarik ya teman untuk Ultraman ke-7 di era Reiwa. Itu teman, bahas kita di next episode. Oke, goodbye.